rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan. Gak apa-apa. Meme sini? Meme duduk sini gak? Sini? Ya? Ya, baik. Sudah nyaman posisinya ya? Yang di teras? Alhamdulillah sudah ada ambalnya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat, insya Allah Allah kabulkan semua hajat-hajatnya malam ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Tadi materi kita sampai mana? Sampai kecocokan visi ternyata lebih penting daripada kecocokan visi. Tapi ada yang lebih penting daripada kecocokan visi, yaitu kecocokan hati. Baik, kita lihat di depan kita ada slide selanjutnya. Next. Sebentar. Ini masih, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi ini masih seputar tentang walimatul urs ya. Insya Allah kita akan langsung bahas, yaitu tujuan pernikahan atau berkeluarga di dalam Islam. Baik, sudah? Baik. Kalau kelihatan boleh sambil dilihat di layar televisinya, insya Allah. Baik. Tujuan berkeluarga di dalam Islam. Yang sudah menikah atau belum menikah, insya Allah masih tetap bermanfaat ilmu ini. Karena Yunda ingin mengawali dengan sebuah quotes. Ini adalah quotes dari Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian? Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu wanita Ansor itu berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, bahagialah engkau menikah dengan Muhammad. Beruntunglah engkau menikah dengan Muhammad." Apa kata Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Apa kata Sayyidah Khadijah? Semenjak aku menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah lagi memikirkan kebahagiaanku. Yang aku pikirkan adalah apakah Muhammad bahagia menikah denganku. Catat dulu aja. Catat dulu aja. Jadi nanti ketika kita sudah menikah, ini yang Yunda belajar dari suami Yunda juga, sudah gak ada lagi kebahagiaanku. Tapi bahagiaku adalah ketika melihat pasanganku bahagia hidup denganku. Beda ya, kita bahagia, namun pasangan kita tidak bahagia. Ada juga kita bahagia ketika pasangan kita bahagia. Dalilnya apa Teh Yunda? Silakan dilihat Quran surat Ar-Rum ayat 21-nya. Ya. Tujuan keluarga Islam membentuk rumah tangga itu bukan cuma sekedar punya keturunan. Mohon maaf, hewan juga berkembang biak. Hewan juga mohon maaf berhubungan biologis. Kita berbeda dengan hewan. Allah memberikan kita akal untuk bisa berpikir sampai pada taraf yang paling tinggi, yang paling memuliakan kita. Tujuan kita menikah lebih tinggi dari sekedar memiliki keturunan. Makanya jangan sampai ketika kita sudah menikah, fokus kita hanya masalah keturunan saja. Kayak Yunda waktu awal-awal menikah. Fokus kita cuman ekonomi saja, gimana supaya jadi orang kaya. Kita lupa tujuan kita menikah dengan pasangan kita itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang coba dibuka Qurannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lihat, tujuan berkeluarga yang pertama bukan punya keturunan. Makanya di Quran surat Al-Kahfi ayat 46-nya, al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya. Ya, apa artinya Teh Yunda? Coba silahkan kita buka Quran surat Al-Kahfi ayat 46-nya. Ini supaya yang menikah belum punya keturunan jangan galau. Ini kata Allah, ini ayat memenangkan hati siapa yang sudah menikah, jangan fokusnya punya keturunan. Karena nomor satu bukan itu. Lihat, keturunan nomor berapa di situ teman-teman? Coba lihat. Turunan nomor berapa? Nomor 2. Kelihatan gak? Yang kanan, kalau sebelah kiri gak kelihatan. Yang kanan, keturunan nomor berapa? Nomor pertama apa? Ketentraman, cinta kasih, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang pertama tujuan pernikahan. Keturunan nanti nomor 2. Maka ini nasihat penting bagi Yunda juga yang belum memiliki keturunan, sudah menikah. Misalnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gak perlu galau. Karena Allah menyampaikan kabar gembira bagi kita di Quran surat Al-Kahfi ayat 46-nya. Apa kata Allah? Al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Ingat, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta yang kamu cari dari pagi sampai petang supaya kamu dihargai tetanggamu, dihargai keluargamu, kan gitu. Ya, anak yang membuat derajatnya mungkin meningkat. Tapi ingat, itu cuma perhiasan kehidupan dunia. Ya. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus kamu lakukan itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk kamu jadikan harapan. Coba silakan ditadaburi kembali Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Ini ayat memenangkan pasangan-pasangan yang menikah puluhan tahun belum punya keturunan. Kayak Kak Dini Aminarti sama Dimas Seto, Yunda dan Koko juga belum punya. Ketemu ayat ini tersenyum kembali. Kenapa? Kata Allah, harta dan anak-anak yang kamu harapkan itu perhiasan kehidupan dunia. Kita pakai perhiasan cantik gak? Nggak pakai tetap cantik nggak? Tetap bisa cantik, betul nggak? Contoh, di sini ada yang pakai gelang emas. Kok bingung? Ada yang pakai gelang? Ada? Oke. Ada yang nggak pakai gelang? Tetap bisa cantik nggak? Begitulah harta dan anak-anak itu perhiasan kita. Kita pakai cantik, kita nggak pakai masih bisa tetap cantik dengan akhlak kita, dengan keimanan kita. Ya, tapi amal kebaikan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah. Tapi amal kebaikan yang terus-menerus, yang kamu istiqomah, kamu konsisten dakwah, kamu konsisten sedekah, kamu konsisten nolong tetangga, kamu konsisten birrul walidain, kebaikan apapun yang kamu lakukan, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kabar gembira. Karena tujuan berkeluarga yang pertama bukan punya keturunan, teman-teman sekalian. Tapi yang pertama adalah mewujudkan mawaddah, warahmah, cinta kasih, ketentraman hati. Bagaimana ketika pasangan melihat kita, itu bukan lagi seperti melihat makhluk, tapi seperti melihat bidadari. Bisa nggak kayak gitu teman-teman sekalian? Jangan sampai ngelihat kita kayaknya kepanasan gitu ya, karena marah-marah terus. Tapi ngelihat
ngelihat kita itu udah kayak lagi semriwing di bawah AC, sejuk, adem, tenang kan gitu. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Makanya tadi Yunda katakan kecocokan hati lebih penting daripada kecocokan fisik. Bagaimana ciri-ciri orang yang ada kecocokan hati, Teh Yunda? Kecocokan hati itu, teman-teman sekalian, ketika kita sedang bersama dengan pasangan kita, bukan cuman menghadirkan fisik, tapi menghadirkan hati kita. Ini kita duduk di sini. Ada yang orang duduk berdua, tapi serasa duduk sendiri, betul nggak? Teman-teman pergi makan sama pasangan nih malam Ahad, pergi makan sama keluarga, ada yang merasa dia makan sendirian. Walaupun ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya, tapi dia ngerasa kosong. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan hati. Ada yang jauh dari pasangannya, tapi kalau sudah cocok hatinya, itu saling terpaut. Itulah tadi makna dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kecenderungan, kalau pasangan yang gak ada, dia rindu ingin pulang ke rumah. Kalau kita kan sekarang kebalik. Kalau pasangan kita lagi keluar, kita bahagia. Kalau pasangan kita lagi gak ada, kita happy. Bener gak kayak gitu? Yang sudah menikah yang paham. Yang belum menikah kayaknya, aduh gak tahu deh udah rasanya gimana ya. Betul, kadang-kadang kita merasa demikian, ya. Makanya Yunda bilang ketika kita sudah menikah, ketika kita sering berantem dengan pasangan kita, dari situlah kecocokan hati itu pelan-pelan mulai rontok. Ketika kita awal menikah, lihat teman-teman, coba kita flashback. Teman-teman boleh catat, yang sudah menikah, boleh catat ya. Ini catatan penting banget, nanti dibaca lagi. Yang sudah menikah coba catat. Dulu, awal menikah, ketika pasangan kita ngelakuin kesalahan, apa jawaban kita? Gak apa-apa mas. Betul gak? Catat jawaban kita. Gak apa-apa mas. Baik, Yunda lanjut lagi. 5 bulan menikah, pasangan kita lupa ulang tahun kita, misal. Jawaban kita? Gak apa-apa mas. 5 tahun menikah, dia lupa, murka. Betul gak? Ya. Kok gak dikasih surprise? Kok minimal ngucapin aja gak ada? Kok gak ngasih sesuatu yang buat aku bahagia? Menuntut, mengeluh, dan seterusnya. Padahal diri kita awal menikah gak seperti itu. Betul gak teman-teman sekalian, bunda-bunda sekalian? Betul. Gak apa-apa mas. Bisa gak kalimat itu 5 tahun menikah, 15 tahun menikah, masih tetap bisa kita ucapkan? Gak apa-apa mas. Yang penting bareng-bareng sama kamu kan gitu. Ya. Lanjut lagi. Coba teman-teman catat. Ketika teman-teman awal menikah, ya, kemudian suami kita bukan seorang yang romantis. Apa coba jawaban kita? Coba dicatat. Belum punya harta, tidak romantis, yang ada makan gratis gitu. Apa jawaban kita? Aku akan dampingi kamu mas. Betul nggak? Sekarang ya kamu tuh harus kerja, ya kamu tuh harus usaha kan gitu, betul nggak? Ya hidup ini harus berproses, kamu juga harus begini, betul nggak? Bisa nggak jawaban awal kita menikah itu? Aku akan dukung kamu mas, 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Kadang-kadang suami kita itu nggak butuh bantuan kita, tapi dia butuh kata-kata yang menguatkan dia untuk berjuang. Makanya lihat istri-istri Nabi, ya. Kita belajar dari Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, apakah Sayyidah Khadijah ikut membantu dari segi fisik? Tidak. Tapi dari segi apa Sayyidah Khadijah membantu? Dari segi kekuatan lisan. Kekuatan lisan. Para istri harus punya kekuatan lisan. Untuk apa? Untuk membuat suami kita menjadikan diri dia itu berharga. Membuat suami kita itu yakin kalau dia itu masih punya peluang. Dia masih punya potensi yang bisa dia gali. Ketika Rasulullah Muhammad dalam keadaan ketakutan, apa yang keluar dari lisannya Sayyidah Khadijah? Apa yang keluar dari lisannya Sayyidah Khadijah? Dipeluk, dibawa ke kamar,
diselimutin, nggak sibuk merepet, nanya kamu dari mana, kenapa kamu ketakutan, kenapa kamu begini, bla 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 bla, enggak. Dikuatkan, diselimuti. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kamu orang yang selalu beriman kepada Allah. Kamu orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Kamu orang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Maka kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan juga. Itu kekuatan lisan yang harus dimiliki oleh para kaum ibu-ibu, para wanita. Itulah yang nantinya akan menimbulkan kecocokan hati. Baru yang kedua selanjutnya, baru tujuan berkeluarga itu punya keturunan. Itu bukan nomor 1, nomor 2. Kenapa punya keturunan? Karena di dalam Islam Rasulullah Muhammad SAW berbangga, Bu, dengan banyaknya jumlah umatnya. Jangan sampai kita seperti buih di lautan, banyak tapi nggak manfaat. Betul nggak? Betul. Kemudian apalagi tujuan berkeluarga? Mempererat silaturahim. Ini yang paling penting, poin nomor 4, yang kadang-kadang dilupakan, yaitu sebagai sarana dakwah. Lihat Quran surat At-Tahrim ayat 6, teman-teman sekalian. Yang ada Qurannya silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan sebutan khusus. Wahai orang yang punya imannya, ku anfusakum, pelihara dirimu dulu. Pelihara dirimu dulu. Baru wa ahlikum, baru keluargamu. Dari apa? Dari panasnya api neraka, dari maksiat, dari hawa nafsu, dari godaan setan. Tapi kuncinya dalam pernikahan itu bukan dia harus lebih baik, tapi kita dulu yang lebih baik. Kita dulu yang soleh, insya Allah Allah akan mensolehkan pasangan kita. Maka pernikahan bukan ajang menuntut siapa yang lebih baik, siapa yang harus berubah lebih dulu. Bukan. Aku gak mau sholat karena suamiku gak mau sholat. Enggak, bukan gitu. Makanya redaksi ayatnya, ku anfusakum, pelihara dirimu dulu. Baru wa ahlikum, baru pelihara keluargamu. Artinya apa? Kalau kepengen suami kita soleh, ya kita soleh. Kita soleha dulu. Kepengen istri kita cinta sama Al-Quran, otomatis suami harus menambah jumlah bacaan ayat Al-Qurannya, jumlah hafalannya. Ini yang dilakukan juga sama Ko Denis. Awal-awal Yunda tidak begitu suka berlama-lama dengan Al-Quran. Apa yang Ko Denis lakukan? Apakah marah-marah sama Yunda, baca tuh Al-Quran, kalau enggak kamu gini? Enggak. Apa yang beliau lakukan? Aku akan menambah bacaan Quranku, tilawah Quranku. Kalau sehari one day one juz akan aku tambah menjadi 2 juz. Begitupun dengan kata ulama terdahulu, aku akan tambah jumlah sholat sunnahku agar keturunanku mencintai sholat. Aku akan tambah jumlah hafalan Quranku agar anak-anakku mencintai Quran. Bukan aku akan marahi pasanganku, gak ada. Gak ada seperti itu. Akan aku tambah kebaikan dalam diriku, sehingga dengan itu Allah ridho menjadikan keluargaku pun ikut soleh. Kelanjutannya, ketika kita sudah saling bercinta kasih, saling nyaman, saling tentram, punya keturunan yang melanjutkan dakwah, maka puncaknya nanti adalah marudhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zukhruf ayat 70. Kamu dan pasanganmu bisa masuk surga bersama-sama. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita jangan nanggung. Pengen sehidup semati, nanggung. Ya begitu mati, nanti suamimu sama bidadari kan gitu. Kamu kemana gitu. Jangan nanggung. Quran surat Az-Zukhruf ayat 70. Ya, coba kita lihat. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Bahagia nggak tuh kita? Kamu dan pasanganmu akan dibahagiakan di sana. Di sini kita miskin, nggak apa-apa mas. Nanti di surga kita kaya. Di sini belum punya keturunan, nggak apa-apa mas.
Anak-anak kita di surga sedang diasuh oleh Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim gitu. Gak apa-apa mas, ya. Kenapa? Kalau kita punya cita-cita jangan sehidup semati, tapi sehidup surga. Ya teman-teman sekalian, baik. Coba dilanjut dengan Ko Denis. Silahkan sayang. Acil. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Saya menambahin sedikit aja ya terkait yang ditambahkan, yang dijelaskan oleh Ustazah Hyunda. Kan pertanyaannya mungkin yang jadi kebayang. Nah gimana gitu ya biar bisa kayak gitu teh ya. Maka cara paling mudahnya sesederhana kita mengganti sudut pandang kita ya. Karena sekali lagi kadang masalah itu bisa selesai tanpa kita apa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang selesai urusan. Contoh ada orang yang ngoleksi buku komik misalkan. Buku komiknya hilang satu dia ngejerit. Nangis guling-guling di pasir kayak tempura. Ya. Tapi ada orang juga punya komik satu lemari. Tapi hasil warisan. Hilang satu lemari, biasa aja. Dan karena bagi dia, apa sih bahagia tuh bukan di komiknya. Ya. Maka dari sudut pandang, maka gimana caranya biar supaya seperti tadi, ya sudah. Ngelihatnya sudut pandangnya diganti. Bahagianya bukan bahagiaku lagi, tapi bahagianya adalah ya bahagia dianya, bahagia ya lebih utamanya meraih ridho Allahnya ya lebih tepatnya. Jadi kalau yang dilihatnya masih selalu dia harus begini, pasangan tuh harus begini, hak dan kewajibanku, hakku kan seperti ini, kewajiban kamu kayak begini. Kalau itu nggak bisa kamu lakuin, banyak yang bisa ngelakuin kewajiban itu. Selalu sudut pandangnya itu, ya. Padahal hidup itu nggak melulu tentang yang aku suka. Dari lahir sampai sekarang kita juga ngejar yang kita suka terus. Tapi kok masih belum bahagia? Ya, punten ya. Kemarin merhatiin orang-orang di luar sana. Ada yang punten, dia sholat enggak, maksiat bahkan iya. Tapi seneng tuh kelihatannya ya hidupnya ya. Seolah-olah kayak yang wah bahagia, menikmati hidup. Maka kita mikir, ya Allah segitu teh punten, nggak punya Allah, bahkan mungkin tidak percaya tentang ketuhanan, tapi dianya aja ngaku bisa bahagia. Ini kita dekat sama yang pemilik segala-galanya, tapi sulit bahagia. Ini teh gimana konsep beragama kita sebetulnya, ya? Karena harusnya dekat sama yang punya toko roti, kenyang makan roti. Masa dekat yang sama punya dunia yang menggenggam hati kita nggak bahagia-bahagia. Sederhana lah, waktu itu pernah ada tokoh nanya, inget gak? Di acara televisi, saya tidak nyebutin nama ya, tapi dia minta dibilang kayak gini, tolong rayu saya biar saya mau sholat. Ya, udah gitu dia bilang minta saya sholat, yang lain dia lakuin, tapi kalau sholat belum mau. Dan guru kita di situ menyebutkan jawaban yang baik, tapi pernah mendengar jawaban yang lain lebih sederhana. Gini aja, mati bakal. Bapak pengen bahagia Pak? Pengen. Sukses pengen dong? Oh iya atuh, kalau bisa gak cuma di dunia akhirat. Mulia pengen? Pengen. Sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, mati bakal. Nah, ada manusia yang udah menggapai itu semua. Rasul dan yang mengikutinya. Paling sukses, paling mulia, jelas terbahagiakan, dan juga sukses dan mulianya gak cuma dunia akhirat. Ya, maka terus kita pengen sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, gak mau ngikutin cara beliau. Terus selama ini kita hidupnya ngikutin cara siapa? Ngarang berarti. Pantesan gak bahagia-bahagia. Cara bahagianya ngarang atau dah. Ya. Udah punya ini, nah gak bahagia juga. Udah punya itu, gak bahagia juga. Ya. Dan ya, dari situ dulu. Nah, lihat pandangan dengan pandangan, Masya Allah, ya Allah. Mati, ya bakal ke surga pengen. Ya Allah, maka dialah ya Allah jalanku untuk bisa menggapai surga tersebut. Kebaikannya pasti ada.
Kita tidak menikah dengan siluman, dengan penjahat, dengan syaiton, dengan iblis, enggak. Ya, maka pasti ada kebaikannya. Disyukuri, kata Allah kalau disyukuri ditambah. Ya, dan kalau disyukuri berarti kan jadi ladang pahala, betul? Dan kita butuh pahala ke surga. Kekurangan nggak mungkin nggak ada. Kita sendiri perlu dengan kekurangan. Yang bicara amat sangat banyak kekurangannya. Tapi ketika kekurangannya muncul dan bahkan membuat kita meneteskan air mata, maka pasti jadi penggugur dosa. Dan ke surga perlu dibersihkan dosa. Maka berarti mandang pasangan itu selalu dengan pandangan dialah jalan untuk aku bisa tambah dekat ke surganya Allah. Mau marah karena sifatnya, kelakuannya, yang dimarahin bisa jadi balasan atas keburukan saya daripada semua kebaikannya muncul terus kitanya malah jadi tambah jauh dari Allah. Asa rugi amat. Ya. Suruh pilih nih ya, seumur hidup seluruh keinginan dikabul, tapi gak tambah dekat sama Allah, tidak dapat ridho Allah, rugi atuh. Ya. Atau seumur hidup kadang lebih sering gak dikabul doanya, tapi kepahitannya jadi penggugur dosa, kesabarannya peningkat derajat, semuanya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Gak ada yang rugi. Kenapa kita masih ngerasa rugi? Bahagianya kita masih belum yang Allah suka, tapi yang kita suka terus. Bahagiaku kan kalau kamu begini, bahagiaku kan kalau kita udah punya ini, bahagiaku kan kalau udah punya ini. Padahal setelah punya sok dijamin gak bahagia juga. Dikira koruptor itu dulu berniat korupsi sebanyak gitu. Enggak, dulunya yang penting saya jadi pejabat aja udah bahagia. Kurang. Ya. Begitu udah dapat 1 miliar, kayaknya 1 miliar bahagia. Kurang. Lagi. Mau sampai kapan? Ya. Perlu sakit hati berapa kali lagi, perlu menderita berapa kali lagi baru sadar, oh bahagia itu adanya yang Allah suka, bukan yang aku suka. Ya. Kita sih bahagianya selalu yang aku suka. Selagi kamu, mereka, dunia belum seperti yang aku suka, aku menderita, gak mau bahagia aku. Kenapa kudu gitu? Nyiksa diri sendiri. Padahal kata siapa yang kita suka juga baik. Coba lihat. Kata anak-anak lebih suka coklat daripada sayur sama nasi. Tapi makan coklat terus sakit gigi. Dan gak ngerti udah sakit gigi masih minta permen. Ya. Ketika dilarang ngambek ke si mama. Mama mah benci sama aku. Padahal mamanya gak ngasih permen karena ya tenang aja, melihatnya kayak gitu. Kalau selalu dengan pandangan kamu harusnya begini, aku harusnya dibeginikan, mau sampai kapan? Ya, dan aslinya kalau bicara layak-layakan mah segini-gininya si Koko mah apalagi. Ya, jadi pandangannya selalu kayak gitu. Dari awal, dari dulu suka ngobrol. Kebaikanmu ladang pahala buat Buya. Jadi amal soleh. Kalau ada kekurangan, Buya pasti ada kekurangan. Buya juga pasti ada kekurangan. Berarti kita sedang saling menggugurkan dosa satu sama lain. Atau berarti tambah dekat ke surga setiap hari. Mau kamu gini kek, mau kamu mencungkir kek, mau kamu gimana kek. Kalau misalkan aku masih kesel, karena suka ngaca ngobrol sama diri sendiri. Kamu teh masih pengen ke surga? Kalau pengen ya bisa jadi gara-gara itu sholat segitu-gitunya saya teh si Denis teh. Apalan segitu-gitunya, ilmu segitu-gitunya, surga pengen ketemu Nabi. Pakai amalan apa? Amalan segitu-gitu. Dapat fasilitas, didampingi, apalagi sebaik Yunam. Udah, alhamdulillah. Selesai urusan. Ya, kalau bahagianya masih diri sendiri, sok mau sampai kapan? Ya. Mau apapun yang didapat nggak akan ada kenyangnya. Sudut pandangnya dulu diberesin, ya. Karena kalau misalkan masih belum melihat dari sudut pandangnya, kurang terus. Ya. Ada yang selalu nemenin 20 jam, di luar sana ada yang nemenin 21 jam. Ya. Ada yang ngasih kadonya handphone 1, di luar sana ada yang ngasih handphone 1 pabrik. Ya. Gitu aja terus sampai kapan? Ya. Lihat pandangannya jadi gitu ya. Kalau misal pandangannya masih selalu dia tuh mana harusnya nganter aku, kan kita main nikahin pasangan bukan nikahin tukang ojek ya. Dia mah ternyata baru bahagianya di luar sana yang saya taksir, dia malah nikah sama orang lain gara-gara dibeliin mobil. Kita kan yang nyari gandeng tangan kita ke surga, bukan gandeng tangan kita ke showroom mobil itu. Tenang aja. Ya. Istilah. Diapain atulah, sok lah. Gak rugi.
rugi itu satu, tambah jauh dari Allah. Kalau gara-gara itu bikin kita tambah dekat sama Allah, punten. Termasuk punten ya, diselingkuhin misalkan, ternyata dia tidak sebaik yang kita duga. Gak ada sejarahnya dalam Islam yang rugi malah yang dizolimi, enggak. Yang rugi dalam Islam tuh yang menzolimi. Terus gimana? Kita dakwahin, kita nasehatin, kita bersabar dan yang lain-lain, enggak rugi. Contoh, dakwah. Kapan masuk ke surganya? Kalau kita meninggal ditanya, emang udah yang kamu mualafin Denis? Enggak. Ya. Enggak berhasil mualafin satu orang pun, tapi dakwahnya lillahi ta'ala, jadi pahala. Daripada mualafin 1 juta orang, tapi sombong. Berkat saya kamu dapat hidayah. Rugi. Ya. Bangun masjid. Bangun masjid yuk. Ada yang mau bangun masjid, nyumbang yuk, nyumbang. Sebelum masjidnya jadi, meninggal. Di hari akhir dikasih lihat buku amalan kita, dicek. Ning ya pahala. Nanya ke Allah, ya Allah engkau pasti ingat waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Nah, tak aya di dia. Tenang aja, Allah ngerti bahasa Sunda ya. Kenapa nggak ada di sini? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya can jadi pahala belum cair. Enggak gitu konsepnya. Sebelum duitnya keluar baru niat, ya Allah pengen udah jadi pahala. Pasangan belum baik kok, terus kita berusaha pengen baik, ya kita meninggal nggak ditanya, pasangan kamu udah baik belum? Enggak. Dilihat, nggak akan Allah sia-siain sabarnya, ngedampinginnya, bertahannya, tiap tetes air matanya, tiap tawa dan senyumnya. Kapan sih ruginya jadinya? Kalau belum Allah baru rugi. Ya, kalau udah Allah terus nggak ada rugi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi, 5 menit terakhir. Kesimpulan dari tema kita hari ini. Ini adalah suatu muhasabah untuk kita yang sudah menikah. Yang belum menikah menjadi suatu ilmu yang mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, diamalkan ketika sudah ketemu jodohnya ya, teteh-teteh. Insya Allah. Baik. Kesimpulannya adalah ini suatu muhasabah renungan bagi kita yang sudah menikah. Benarkah selama ini kita hidup bersama? Atau kita selama ini cuma tinggal bersama, berbagi tempat tinggal saja? Karena ada orang yang hidup bersama, hatinya saling terpaut. Kalau dikatakan Yunda rangkumkan itu, orang yang hidup bersama itu 3M. Bukan 3 miliar. Lebih besar nilainya daripada 3 miliar. M yang pertama adalah orang yang sudah hidup bersama itu menerima kelebihan pasangan, menerima kekurangan pasangan, menerima ketidaksempurnaan pasangan. M yang pertama. M yang kedua adalah mengikhlaskan. Orang yang sudah hidup bersama, dia sudah ikhlaskan, beginilah pasangan saya, ladang amal soleh saya, penggugur dosa saya di hadapan Allah, jalan saya menuju syurganya Allah. Ikhlas. Dan orang yang sudah ikhlas tidak menyebut-nyebut lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak membongkar-bongkar lagi luka-luka lama di masa lampau, tidak. Orang yang ikhlas itu kalau kata Kiai Lukman itu seperti orang yang sedang tertidur. Orang tidur tidak tahu apapun yang terjadi, betul? Jadi sebagai istri, sebagai suami, jadilah orang yang ikhlas. Orang yang sudah hidup bersama mengikhlaskan bagaimanapun kurang lebihnya pasangan kita. M yang ketiga adalah melakukan yang terbaik. Tadi ini makna Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum baru wa ahlikum. Dirimu dulu yang soleh, dirimu dulu yang menjadi yang terbaik, dirimu dulu yang beramal, baru nanti Allah gerakkan hati pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu untuk mengikuti kebaikan yang serupa. Ya, 3M ini menjadi tolak ukur kita hidup bersama atau cuman berbagi tempat tinggal bersama saja. 3M lebih tinggi nilainya daripada 3 miliar. Yang kalau teman-teman punya 3M ini, insya Allah rumah yang sempit serasa seperti lapangan bola. Ya, rumah yang panas serasa berada di bawah AC kalau punya 3M ini. Dan sebaliknya, rumah yang mewah, AC yang banyak, tapi nggak ada 3M ini,
menerima, mengikhlaskan, melakukan yang terbaik. Rumah serasa rumah serasa neraka. Ini udah pada ngantuk kayaknya ini, ya. Rumah serasa neraka. Kemudian setelah 3M ada lagi namanya 3B. Ini yang harus kita lakukan agar hubungan kita dengan suami itu serasa hubungan persahabatan. Dalilnya apa Teh Yunda? Silakan dilihat di televisi. Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan Quran surat An-Nisa ayat 19-nya. Kita diminta oleh Allah untuk bergaul dengan pasangan kita dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana dalam pandangan Islam cara yang patut dan cara yang ma'ruf itu? Kesimpulannya, kita dengan pasangan itu menjalin hubungan persahabatan. Bukan hubungan kontrak kerja. Bukan hubungan antara bos dengan bawahan. Jadi gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah. Gak ada yang lebih jomplang ke atas, ada yang lebih jomplang ke bawah, pesuruh-suruh, tidak. Kita dengan pasangan adalah hubungan persahabatan. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Kalau pasangan kita jelek, kita yang bantu agar dia menjadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang, betul nggak? Bukan menjadikan dia jadi ulat, jadi kepompong lagi kan gitu. Ini kan ada pasangan, kekurangan pasangan diungkit-ungkit terus sehingga pasangan merasa tidak berharga dirinya. Ada nggak? Ada. Mas, kamu tuh ya bangun siang terus, kamu tuh ya benar-benar pengangguran, terus aja kalimat-kalimat negatif. Lah itu suami siapa? Suami kita kan? Bagaimana kalau diganti kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif terus, terlepas bagaimanapun dirinya? Maka yang pertama, B yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, dialah yang Allah pilihkan untuk menjadi pasanganku. Alhamdulillah, dialah yang Allah pilih untuk menggandeng tanganku ke syurga. Alhamdulillah dengan semua kekurangan ataupun kelebihannya. Ini akan membuat kita semakin banyak bersyukur, semakin Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur saja yang banyak. Suami kita belum kasih duit jajan, duit belanja yang banyak, syukur, alhamdulillah ya Rob. Dia masih mau kerja saja, saya sudah sangat bersyukur ya Rob. Dia sudah dia sudah memberikan apa yang menjadi hak saya, alhamdulillah ya Rob. Walaupun mungkin tidak cukup untuk keinginan kita, cuma cukup untuk kebutuhan kita, tetap ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. B yang kedua adalah bersabar, banyak-banyak bersabar. Kapan sabar kita itu harus berhenti, Teh Yunda? Apakah sabar itu ada batasnya, Teh Yunda? Kesabaran saya sudah habis, Teh Yunda, kan gitu. Ya, ternyata kabar gembiranya sabar itu tanpa batas. Karena kalau sabar masih ada batasnya, itu bukan sabar. Orang yang sabar itu tidak ada batas. Orang yang sabar itu seperti layaknya hanya memberi, tak harap kembali. Begitulah orang yang sabar. Bagai sang surya menyinari dunia. Begitulah orang yang sabar. Mau terik, mau dirinya yang habis, dia hanya peduli apakah dia sudah menjadi jalan kebahagiaan orang lain, apakah dia sudah menjadi jalan manfaat bagi orang lain. Itulah orang yang sabar. Makanya ada orang yang sabar dicaci, dia malah bawain kue bolu, betul nggak? Dihina, dia malah ngasih pinjaman duit. Itulah orang yang sabar, hanya memberi, tak harap kembali. Kalau sudah menikah, ilmu sabar ini luar biasa. Ya, hanya memberi saja, memberi maaf, memberi toleransi, memberi kelapangan, memberi penerimaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu B yang terakhir adalah bertawakal. Apa itu artinya tawakal, Teh Yunda? Segala cara telah kita lakukan untuk membahagiakan pasangan kita. Kalau pasangan kita juga tidak bahagia, maka tempat mana lagi yang harus kita pinta? Yaitu gelarlah sajadah kita, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam kita berdoa kepada Allah, ya Rob, saya sudah melakukan semua yang Engkau perintahkan.
Saya sudah bersabar, saya sudah bersyukur. Engkaulah yang membolak-balikan hati pasangan saya. Wahai Allah, aku akan terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu Engkau juga menjadikan pasanganku mau melakukan kebaikan yang serupa atau lebih baik dan lebih banyak. Buat teman-teman sebagai penutup sebelum kita masuk sesi tanya jawab yang sudah menikah, Yunda kepengen kita sama-sama ketik di sini, coba buat surat cinta untuk suami kita. Diketik di HP boleh, ditulis di kertas boleh. Yang jomblo bagaimana Teh Yunda tahan? Ini buat yang menikah dulu, nanti yang jomblo ada. Bayangkan teman-teman, ingat, tulisan ini bisa menjadi sebuah doa yang terbang ke langit dan akan kembali kepada kita yang menulisnya. Ya, percaya atau tidak, karena apa yang kita ucapkan itu yang bakal kejadian. Sering mengucapkan kalimat yang baik akan menjadi afirmasi positif dan itu akan menjadi kenyataan. Sering berkata, ya Rob, aku pengen ke Baitullah. Ya Rob, aku pengen ke Baitullah. Atas izin Allah, mengulang-ulang kalimat yang baik adalah sebuah doa. Doa pasti akan kembali kepada pemiliknya. Sekarang, buat yang sudah menikah dulu, coba teman-teman ketik di HP dengan hati, tulisnya dengan hati. Tulis bagaimana perasaan teman-teman, ucapan syukur teman-teman, kita ulang dari ucapan menerima, ya. Dari menerima, 3M yang pertama tadi menerima. Silahkan buat surat cinta tentang penerimaan kita dengan pasangan kita. Sayang, aku menerima kekuranganmu. Kamu tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Karena memang kita disatukan bukan untuk menyempurnakan, tapi kita disatukan untuk menjadi jalan, ladang amal solih. Maka kalau kamu punya kekurangan, tidak mengapa. Kalau kamu belum bisa romantis, aku terima dan itu tidak apa-apa. Ke surga bukan cuma butuh kamu yang romantis kok. Tulis, apapun curahan hati teman-teman nanti kasihkan sama pasangan kita. Ya, sudah? Ucapkan kalimat penerimaan. Begitupun dengan bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak kadang susah mengungkapkan isi hati. Ya sudah ditulis saja bapak-bapak. Ya, dari senyumnya kayak, aduh, nulis apa saya Teh Yunda gitu. Senangnya langsung transfer. Nah, bapak-bapak senangnya langsung transfer, kelar urusan. Ya, nggak apa-apa, ungkapkan. Nanti saling tukeran surat. Ini romantis loh. Ya, kalau Rasulullah dengan Aisyah kejar-kejaran, main lari-larian. Nah, kita surat-suratan sama pasangan kita. Boleh langsung WA juga boleh. Ya, Teh Yunda nggak zaman surat-suratan. WA langsung nggak apa-apa. Baik, sudah. Tahap menerima sudah dibuat. Sayang, aku menerima kekuranganmu. Kamu nggak romantis itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah untuk aku. Yang penting kita bareng-bareng. Kita bersama-sama nuntut ilmu bareng. Aku maafin kamu. Ya. Yang kedua, mengikhlaskan. Buat surat cinta untuk suami kita tentang mengikhlaskan. Mengikhlaskan hubungan kita, mengikhlaskan harapan kita, mengikhlaskan semua keinginan kita. Sayang, aku ikhlas. Kalau ada satu harapan, ekspektasi aku ke kamu yang mungkin belum bisa kamu penuhi, aku ikhlas dan aku nggak apa-apa. Karena tujuan kita menikah bukan punya keturunan sayang. Tujuan kita menikah bukan cuma untuk jadi kaya sayang, enggak. Tujuan kita menikah adalah untuk saling berkasih sayang. Kamu sayang sama aku, kita bareng-bareng berdua, itu udah lebih dari cukup untuk aku. Yo, coba, bisa nggak? Tulis buat pasangan kita. Wah, itu Masya Allah nanti rerumbayan, saling berpelukan. Ya, tulis, WA pasangan kita sudah mengikhlaskan. Dan yang ketiga, berjanjilah untuk melakukan yang terbaik. Sayang, aku nggak romantis, tapi mulai hari ini kita akan makan gratis gitu, enggak ya? Sayang, mulai hari ini aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan bangun pagi dan masak-masak sarapan untuk kamu. Aku akan dandan sayang, agar kamu semakin mencintai aku. Karena kehidupan pernikahan, kebahagiaan yang menciptakan kita, bukan orang lain. Orang lain cuman singgah saja. Ini soal kita berdua sayang. Aku akan melakukan yang terbaik selama aku hidup bersama kamu. Karena nanti kalau sudah tidak ada bersamamu, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh menjadi istrimu. Maka selama menjadi istrimu, aku akan bangun pagi, aku
Aku akan masak sarapan. Aku akan kurangi marah-marahku. Aku akan kurangi ngambek-ngambekku. Demi Allah sayang, bersamamu saja itu sudah menjadi momen yang paling indah dalam hidupku. Cie. Teh Yuda romantis amat Teh Yuda. Enggak, padahal kalau disuruh nulis juga kagak bisa ya. Sudah 3M, tulis, nanti kasih ya sama pasangan kita. Tag ya, nanti tag Yuda, adegan pas ngasih surat ya. Dan 3B, B yang pertama masuk paragraf keberapa? Keempat. Paragraf keempat isinya bersyukur. Alhamdulillah aku dianugerahkan pasangan seperti kamu yang selalu menerima saat aku PMS, saat aku lagi datang bulan dan marah-marah. Kamu beliin aku es krim dan itu menjadi momen yang gak bisa aku lupain sayang. Bersyukur, isinya syukur. Isinya semua kebaikan pasangan, tulis dan syukuri, ucapkan alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Coba saya kasih contoh jangan lihat terus. Coba nih, ya gimana? Teofil udah semangat tuh rekam. Isinya syukur ya. Masya Allah, bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih dari Medan, Pematang Siantar, jauh-jauh dampingin bocah Cina tidak dikenal ini dengan visinya jauh dari keluarga, di sini harus bertemu dengan keluarga yang baru. Datang ke sini nggak kenal siapa-siapa kecuali suaminya, ada temennya, nggak ada siapa-siapa. Terus kalau kokoknya mah di sini ada apa-apa, ada keluarganya deket. Yunda jauh kemana-mana, merelakan itu semua demi ikut dampingin, ikut jualan kaos kaki di emperan, ikut panas-panasan, kehujanan, sama-sama kecipratan, mobil ngebut, kita lagi di pinggir jalan. Indah, alhamdulillah. Aduh, terlalu banyak nikmat, Masya Allah. Makasih ya sayangnya. Masya Allah. Tulus banget ya ngucapinnya sampai rumbai ini. Ya, ucapkan kalimat kesyukuran kita. Kebaikan pasangan tuh banyak banget. Cuman kadang-kadang tertutupi dengan kekesalan kita, betul ya? Banyak banget sebenarnya kelebihan pasangan kita yang jarang kita ucapkan, jarang kita sampaikan kepada pasangan kita. Dan malam ini coba sampaikan, ketik, kirim ke pasangan kita. Atau yang tulis surat nanti kasih sama pasangannya. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf kelima, bersabar. Ya, tentang kesabaran. Terima kasih sayang sudah bersabar mendampingi Muya sedari awal. Muya perempuan yang jauh dari Allah dibimbing, menambah ketaatanmu agar aku juga mengikuti kebaikan yang serupa. Terima kasih kesabaranmu dalam membimbingku, gitu. Ucapin kesabaran dia. Makasih sayang sudah mendampingi wanita yang tukang ngambek ini, kan gitu. Yang moodnya berantakan ini, kan gitu. Yang selalu bad mood ini, gitu. Terima kasih kesabaranmu. Ucapkan tentang kesabaran yang pasangan kita pernah lakukan dan itu harus diapresiasi. Dan terakhir, paragraf terakhir, apapun harapan kita, doakan di situ, kembalikan ke Allah. Sayang, apapun harapan kita di 2024, kita bertawakal hanya kepada Allah. Insya Allah, di waktu yang terbaik, di saat yang paling tepat, di tempat yang paling indah, harapan itu akan kembali kepada kita. Allah akan wujudkan menjadi nyata. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, kirim ke pasangan yang nulis, send sekarang juga. Yang pakai surat, nanti kasih suratnya ke pasangannya. Yang ikhwan, jangan sampai nggak nulis. Ini momentum banget. Dan Yunda sebagai wanita kasih satu bocoran. Akan sangat senang kami menerima surat kalian. Ya, jadi tulis. Insya Allah, karena laki-laki itu jarang mengungkapkan kalimat, kata-kata manis. Jadi tulis sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi refresh, menumbuhkan rasa cinta lagi seperti pertama kali menikah, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktu kita sudah terbatas, satu orang penanya, ada yang mau bertanya? Satu orang penanya sebelum kita tutup doa. Baik. Silakan Bunda, mohon dioper mic-nya.
Makasih waktunya. Terhingga aku mau nanya, ini anak saya kan umur 22 tahun. Barusan menikah 2 bulan yang lalu. Istrinya juga umur 22 tahun. Ini rencananya mau menunda untuk punya anak. Karena mereka mau melanjutkan kuliah. Tapi mereka udah kerja, dua-duanya udah kerja di Jakarta. Kemarin sempat konsultasi ke dokter pakai spiral gitu ya. Ini saya menyarankan ke anak saya, nggak apa-apa ikhtiar, tapi kalau dikasih ya sudah diterima aja. Apa benar saran saya seperti itu? Karena memang mereka berdua belum berkarir banget gitu kan, karena masih 2 tahun kerja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin Dinda simpulkan ini pertanyaan seorang calon nenek yang kangen pengen punya cucu, cuman anak baru nikah, belum terlalu berkarir, kata Bunda. Apakah saya salah atau pandangannya seperti apa kalau saya kasih masukan? Nggak apa-apa ikhtiar. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak ada salahnya mencoba kan gitu. Gimana tuh saya? Sebenarnya kalau harapan seorang ibu ya nggak ada salahnya. Masukan dari seorang ibu itu kan doa ya. Apalagi tujuan kita menikah salah satunya di poin nomor 2 tadi adalah memiliki keturunan. Dan perlu digarisbawahi kenapa kita harus punya keturunan. Ya. Kenapa saya harus punya anak? Kebaikan apa yang kita miliki sehingga kita pengen mewarisi kan gitu. Ya. Kamu punya apa misalnya? Oh, saya suka sedekah, nanti kalau saya mati ada yang melanjutkan sedekah saya, kan ada seperti itu. Saya selama hidup berdakwah, saya kepengen punya anak, kalau saya mati anak saya melanjutkan dakwah saya, kan seperti itu. Kalau masukan dan nasihat kepada anak, menurut saya Bunda itu sah-sah saja sebagai doa kita kepada beliau. Kalau beliau tidak nyaman dan masih ingin pacaran, masih ingin berkarir, silakan. Tapi menurut pandangan Islam jangan menunda-nunda yang namanya, mohon maaf, kehamilan. Jangan menunda-nunda kehamilan. Betapa banyak orang di luar sana, terutama Yunda juga, yang menanti kehamilan. Kalau memang Allah kasih cepat, jangan ditunda. Ikhtiar saja, makanya benar kata Bunda, ikhtiar saja. Hasilnya, tawakal ala Allah, serahkan kepada Allah. Kalau dikasih, alhamdulillah, itu ladang amalmu di situ. Bunda tadi dengar cerita, aduh saya kepengennya kerja. Jawaban Allah bukan dikasih kerja, hamil anak 1. Pas hamil, pas sudah punya anak 1 masih kepengen lagi Bunda. Aduh ya Allah, saya pengen kerja, udah rindu kerja gitu, pengen berkarir. Jawaban Allah apa dikasih kerja? Enggak. Hamil anak 2. Ada orangnya. Ya. Pas udah punya anak 2, ya Allah masih pengen kerja, ya Allah masih pengen berkarir. Jawaban Allah apa? Dikasih kerja? Enggak. Hamil anak 3. Ya pun sampai 5 ya Bun ya. Mungkin udah anak 5 udah malas kayak gitu. Udah malas kerja. Ya, kenapa? Kadang-kadang jawaban dari doa kita itu bukan melulu apa yang kita suka, karena apa yang kita sukai belum tentu baik untuk kita. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu itu buruk bagimu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Yunda pengen banget kebalikan dari Bunda. Ya Rob, saya nggak mau kerja begitu nikah. Saya nggak mau ngapa-ngapain begitu nikah. Saya pokoknya kepengen ngaji, ngurus anak, ngaji, ngurus anak, ngaji, ngurus anak. Apa kata Allah? Enggak dikasih anak jawaban doanya, malah disuruh tambah lagi dakwahnya, tambah lagi safari dakwahnya, kerja lagi kan gitu. Jadi amal soleh kita ini beda-beda. Siapa yang paling beruntung nantinya? Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat apapun keadaan kamu, apapun yang sedang kamu jalani, siapa di antara kamu yang dengan itu Yunda 27 ya. tahun ini. Mungkin itu Bunda, mungkin saya ada yang mau ditambahkan. Baik, izin ya Bun. Nah Bunda, bentar ya.
sing sakinah mawaddah warahmah anak-anaknya. Saya jawab dari ini dulu. Satu hal yang mesti diyakini, Nabi juga dulu pernah ditanya terkait, walaupun waktu itu belum ada spiral, belum ada pil KB ya. Dalam bahasa Arab itu waktu itu disebutnya azl ya. Kayak gimana? Punten ya, mohon maaf. Jadi tidak dikeluarkan di dalam, tapi di luar. Nggak usah dibayangin loh ya. Seperti itu. Maka ditanya pendapat Nabi, maka dijelaskan. Nggak ngepek katanya. Kalau bahasa sayanya ya, nggak ngepek. Karena sampai jadi hamil atau enggak itu urusan Allah. Mau kayak gimana pun upaya kita pengen gimana, kata Allah harus jadi. Mau kayak gimana kita, oh ini dokter terbaik, fasilitas bayi tabung terbaik, kata Allah bukan waktunya. Makanya dengan sengaja lihat semua peristiwa kehamilan dan melahirkan di dalam Al-Quran. Banyakan yang normal dan wajar atau yang tidak masuk akal? Banyakan yang gak masuk akal. Kata guru tafsir saya, Allah pengen benar-benar nunjukin hamil, melahirkan, itu proses yang benar-benar itu campur tangan Allah. Bukan karena kitanya udah makan daun katuk, bukan karena kitanya udah makan ini, kita udah konsum, enggak. Terus kalau gitu buat apa kita lihat? Jadi amal. Tadi Al-Mulk ayat 2. Karena yang paling penting jadi amal yang Allah terima. Hidup kan bukan cuma sekedar keinginan kita dikabul. Sok suruh pilih, keinginan dikabul tapi gak ada yang jadi amal, meninggal bawa apa berarti gak bawa bekal? Atau seumur hidup lebih sering gak dikabul, tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat semuanya jadi amal. Pulang paling banyak bekalnya di hadapan Allah. Jadi itu mesti diyakini dulu. Masalah nasihat monggo mau kayak gimana, ibu dan keluarga punya pertimbangan sendiri. Tapi salah satu hal yang mesti diyakini, kalau innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah jadi udah tenang aja. Ya. Kalau misalkan ditanya, kan tadi Nabi ditanya kayak gitu. Tadi kalau misalkan pengen spiral boleh nggak, pengen apa ya? Itu upaya di segi medis. Kata Nabinya apa tadi? Enggak, kalau bahasa sayanya enggak ngepek. Kata Allah jadi. Mau enggak masuk akal pun lah, mau tanpa suami kata Allah jadi juga jadi. Bunda Maryam tanpa ada apa-apa tahu-tahu jadi suami istri. Adam dan Hawa. Adam tanpa ayah tanpa ibu. Ya. Jadi kata Allah. Ya. Bismillah. Ya. Tapi satu hal yang paling penting udah bismillah. Itu diyakini dulu. Ya. Dan anggap semuanya harus jadi amal. Ya. Amalnya orang masing-masing beda kan. Ya, sama seperti para sahabat juga pengennya nimbrung sama Nabi terus, tapi enggak. Kamu harus nguasain bisnis Abdurrahman. Kamu harus nguasain medan perang Khalid bin Walid. Ya. Nah, udah terserah Allah. Tapi yang penting semuanya harus jadi amal. Tenang aja. Masalah nasihat silakan dikembalikan kepada maslahat keluarga masing-masing. Tapi alhamdulillah kita punya tuntunan. Istilah itu harus diyakini dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab ya Bunda jawabannya insyaallah. Kita masuk sesi terakhir yaitu doa bersama. Sebelum nanti kita akan berfoto bersama, mendokumentasikan pertemuan kita, menjalin sila ukhuwah yang mudah-mudahan tidak hanya malam ini, tapi juga malam-malam berikutnya. Karena insya Allah ini kajian bulanan, insya Allah rutin diadakan per bulan. Mudah-mudahan doakan kita selalu ada di Bogor sehingga tidak bulanan, tapi menjadi kajian mingguan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz mohon izin kita pimpin doa bersama. Insyaallah. Bismillah, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan yang punya hajat masing-masing boleh dikumandangkan juga ya di hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan di hati kami Engkau yang paling bertahta nomor 1 ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir ya Allah, telah merelakan waktunya, energinya, waktunya, kegiatannya diarahkan kemari ya Allah. Engkau yang sampaikan kami ke sini ya Allah. Maka berkahi ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan iman kami bertambah kepadamu ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan hati kami bertambah yakin kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami malam ini juga berkumpul, berdoa bersama ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman penjajahan Zionis Israel laknatullah ya Allah. Kami yakin dengan janji-Mu, Kau pasti akan meluluh lantakan dan mengalahkan mereka. Kau pasti akan memenangkan Islam kembali ya Allah. Izinkan kami bisa selalu berada di pihak yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Dan ya Allah, yang Kau tentukan gariskan hari wafat di sana, jadikan syahid dan husnul khatimah seluruhnya ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami di sini masih selalu menggalau, gelisah hanya perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami memiliki keimanan seperti itu ya Allah. Izinkan kami bisa kelak berkumpul di dalam surga-Mu dengan hamba-hamba-Mu yang Kau pilih ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa terus istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam bertakwa, dalam birrul walidain, ya Allah. Terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya, ya Allah. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami. Terima amal solihnya, ampuni segala dosanya, dan izinkan kami jadi pahala jariah bagi beliau, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafidh hafidhullah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, izinkan kami memiliki hati yang bisa merasakan nikmat ketika beribadah ya Allah. Izinkan kami memiliki hati yang selalu bersyukur hanya karena bisa beribadah ya Allah. Izinkan kami selalu berada dalam ketakwaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau pilih untuk bertakwa ya Allah. Gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, selamatkan kami dari dosa, selamatkan kami dari maksiat. Ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak ridhoi. Jangan Kau biarkan hati kami tergelincir setelah Kau anugerahkan hidayah kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bangunkan kami malam ini ya Allah. Izinkan kami bisa bertahajud, izinkan kami menjaga salat kami tepat waktu, izinkan kami Kau mudahkan dalam setiap beramal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bunda yang dirahmati Allah. Semoga yang sudah berumah tangga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum ada pasangannya, semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, yang bisa sama-sama menggandeng tangannya ke surganya Allah. Yang lagi berusaha menuntut ilmu, diistiqomahkan. Ya. Dan kami mohon maaf
maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Barakallah. Baik teman-teman, kita tutup dengan bersama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada semua yang berhadir kami mohon maaf. Jika ada sambutan makanan yang kurang berkenan, mohon segera dimaafkan. Ridho memaafkan, tete-tete semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu karena insya Allah kita dokumentasikan sebagai kenang-kenangan kita pernah bersila ukhuwah. Kita akan hadir di sini dulu, ya Cang ya. Berarti dari sini dulu, nanti habis dari sini baru sebelah kiri insya Allah. Berikan senyuman terbaiknya insya Allah. Kalau nggak muat tidak, di fotonya nanti lewat CCTV. Baik, dari Nggak ada sebelah kanan CCTV. dulu, yang kiri tahan dulu ya. Bismillah. Bentar ya, dimatiin dulu live-nya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nanti kita ngaji bareng lagi.